أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah jama'ana fi hadzal masjid mu'minin wa mu'minat. Saya lihat tadi ada jamaah perempuan, maka saya mu'minat muslimin dan muslimat wa insyaallah minal muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala hadan nabil karim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para kiai, para ustadz, para guru, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Helmi Hidayat, dosen UIN Jakarta. Mudah-mudahan silaturahim ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, direstui Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ilmu yang sama-sama kita diskusikan ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin dan hadirat yang berbahagia untuk berkirim salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala hadan nabil karim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, manusia boleh berencana. Saya berencana menyampaikan ceramah tanpa tayangan ini dengan tema keajaiban implementasi salawat Rasulullah SAW. Jadi implementasinya itu sendiri, salawatnya udah pasti punya keajaiban, tapi implementasinya punya keajaiban. Jadi implementasi keajaiban dari salawat. Tapi karena semalam diberitahu bahwa di sini ada fasilitas infocus, saya ganti. Kalau begitu ini saja dulu. Kenapa begitu? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengagumi Al-Quranul Karim. Kita semua harus mengagumi bagaimana proses firman Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Ingat, firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya terbatas pada Al-Quran Karim, dan kita harus beriman bahwa jauh sebelum Quran telah diturunkan firman Allah dalam bentuk Injil, dalam bentuk Taurat, dalam bentuk Zabur, dalam bentuk mushaf-mushaf yang lain. Bagaimana prosesnya dan apa itu dibanding dengan Al-Quran akan kita kaji baik-baik di sini. Ya, karena itu saya memberi judul antropologi. Kenapa antropologi? Antropologi adalah ilmu tentang manusia, tentang peradaban. Ingat bahwa Al-Quranul Karim turun di tanah Arab. Tidak mungkin dia terlepas dari budaya Arab. Yang di Indonesia ini selalu diperdebatkan antara ajaran Islam dengan Arabisme, kebudayaan Arab. Memang Islam memang turun di Mekah, turun di Madinah, tapi itu 14 abad yang lalu. Sekarang sudah milik kita bersama. Nggak ada beda antara orang Arab dengan kita, sama-sama paham Al-Quran selagi kita bisa bahasa Arab. Karena itu ini milik bersama dari langit. Kita pelajari baik-baik, dan kalau kita sudah tahu antropologinya, insya Allah kita bisa memahami asbabul wurud, asbabul nuzul, dan seterusnya. Kenapa komunikasi? Karena memang Al-Quran komunikasi. Al-Quran itu teks mati. Yang kita baca yang tadi ya, habis murabikal alalladzi dan seterusnya, kemudian alhamdulillah, itu teks mati. Teks itu menjadi hidup kalau kita hidupkan. Itulah komunikasi. Karena itu pagi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bersabar, kita membahas tentang antropologi komunikasi Al-Quran. Baik, sebetulnya kalau saja ini tampil, ini berwarna gelap. Sebetulnya, kenapa berwarna gelap? Anggap saja ini berwarna gelap. Anggap saja berwarna gelap. Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membayangkan dulu sebelum seluruh makhluk ada di muka bumi. Belum ada malaikat, belum ada galaksi-galaksi, belum ada jin, belum apalagi manusia. Belakangan manusia ada. Saya ingin bertanya, Allah berada di mana? Dan apa yang Allah kerjakan?
Kalau kita lama sekali berpikir di mana Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Ia kerjakan jauh sebelum seluruh makhluk berada, maka yang ada adalah kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena kita tidak tahu. Maka kaum Mu'tazilah membayangkan bahwa Allah bersama ruang. Namanya huwal awwalu wal akhiru, berarti ada waktu. Waktu yang pertama dan waktu terakhir. Karena ada waktu huwal awwalu wal akhiru, berarti yang bersama Allah itu adalah waktu. Waktu absolut. Nah, dan karena Allah ada, pasti Allah berada dalam sebuah ruang. Ruang kayak apa? Ruang absolut. Ini kata kaum Mu'tazilah, nggak apa-apa, namanya orang berpikir, ya kan? Kalau begitu yang kekal ada 3 dong. Satu Allah, satu ruang, satu waktu. Boleh tidak kita berpikir yang kekal itu 3? Allah, ruang, dan waktu. Boleh saja, namanya berpikir. Yang tidak boleh adalah kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, Bapak Ibu bilang, enggak lah, yang ada cuma Allah, enggak ada ruang, enggak ada waktu. Boleh juga. Namanya berpikir. Selagi berpikir, Bapak Ibu sekalian, kita dibolehkan oleh Islam. Sekali lagi, tauhid kita adalah yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini nih nanti perdebatannya Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu Al-Quran kekal atau tidak ya? Al-Quran makhluk atau tidak? Karena memang bermula dari perdebatan ruang dan waktu tadi. Nah, ketika Allah sendiri dan kita berhasil merenungkan Allah sendirian, belum ada makhluk, maka yang kita bayangkan adalah Dia adalah Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Karena Allah sendiri yang menyebut dirinya Ar-Rahman. Kan disebut Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Bismillah Al-Qudus As-Salam, tidak Bismillah Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, enggak. Itu Asmaul Husna. Tapi yang Allah banggakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman? Bahasa Indonesia hanya mampu menerjemahkannya sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi itu kemampuan bahasa Indonesia. Padahal kata pengasih dan penyayang sangat tidak mungkin mewakili kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman itu Bapak Ibu sekalian adalah bahasa Arab yang akar katanya adalah rahima yarhamu. Yang di dalam i'rab mestinya rahim. Fa'ala yaf'alu fa'il. Rahima yarhamu rahim. Rahim ada, rahimun ada, tapi itu hanya untuk manusia. Kita kan manusia penuh kasih, penuh sayang, ya kan? Menebar kasih, menebar sayang. Kita rahim. Tapi kalau Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala, Dia Rahman, Dia Rahim. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya lebih cenderung menerjemahkan, terjemahan boleh-boleh saja. Kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sang lautan cinta yang bersemayam di atas arsy. Kenapa Allah harus dikatakan sebagai lautan cinta? Karena menurut salah satu teori penciptaan yang sering disampaikan oleh Al-Farabi, teori Al-Faydan, teori banjir, Allah itu sendiri saja. Dia maha hebat, maha kasih, maha sayang, maha segala semesta. Tapi Dia sendirian, nggak ada makhluk lain. Maka ketahuan nggak kalau Allah itu maha hebat? Tidak, nggak ada yang tahu, nggak ada makhluk. Makanya Allah ciptakan makhluk supaya makhluk itu tahu siapa dirinya. Begitu kita tahu bahwa Allah maha hebat, Allah senang. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekarang kenapa kita diminta berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Kenapa? Allah senang dengan zikir-zikir karena untuk itulah kita diciptakan. Kita menyebut segala kehebatan Dia. Nah, kata teori ini, karena Allah Maha penuh kasih sayang dan Dia sendirian, maka kasih sayangnya luber. Luber itu bahasa Betawi. Apa ya kira-kira ya? Kalau kita buka keran di bak itu airnya banyak, lama-lama luber, tumpah dia.
tumpahan pertama itu kemudian terciptalah malaikat-malaikat al-muqarrabun yang penuh dan kasih, kerjanya tidak layak sunai wajah, tidak pernah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, penuh dan kasih, bertawaf kerjaannya dan tidak menikah, tidak punya kebutuhan biologis, hanya bertawaf saja. Luberan keduanya terciptalah kemudian galaksi-galaksi. Luberan ketiga terus tercipta makhluk-makhluk terus, dan paling terakhir dari kasih sayang Allah terciptalah planet bumi dan seisinya. Ini teori. Makanya Allah selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Allah sekarang berada di atas arsy. Mudah-mudahan gambar ini kelihatan. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana arsyu 'alal ma', dan arsnya itu berada di atas air, itu terjemahan Kementerian Agama. Ilmuwan menerjemahkan berada di atas hidrogen. Kenapa begitu? Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita melihat gambar ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak bersemayam di situ menurut informasi Al-Qur'an. Dia di atas hidrogen, di atasnya lagi. Ini Allah menggambarkan bahwa inilah yang pernah dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pohon penghabisan. Kata-kata Sidratul Muntaha di dalam Al-Quran, Sidrat itu artinya, bahasa Arab artinya pohon. Al-Muntaha artinya adalah penghabisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu Rasulullah Isra Mi'raj, bermi'raj, begitu beliau sampai di satu titik tertentu, kemudian sampai Sidratul Muntaha bersama Jibril, Jibril tidak mau lagi naik ke atas karena beliau tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kalau Jibril naik satu tahap lagi, maka Jibril tidak akan mungkin mau kembali ke muka bumi ini untuk membawa wahyu. Kenapa begitu? Karena pasti Jibril akan melebur dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah puncak kenikmatan itu sendiri. Karena itu kata Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau naik sendiri. Aku sampai di sini saja. Dan Jibril adalah satu-satunya malaikat yang bisa masuk ke dalam tahap itu. Sementara bertriliun-triliun malaikat tidak mampu mencapai tahap itu. Nanti akan saya jelaskan. Bapak-Bapak sekalian, sekarang kita lihat dulu terjemahan Sidratul Muntaha secara antropologi. Kan tadi tema kita antropologi komunikasi Al-Quran. Tafsir pertama. Tafsir pertama adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tempat Rasulullah bermi'raj dan Rasulullah berdiri di situ dengan segala kekagumannya disebut sebagai sidrah, sebagai pohon. Karena memang Al-Quranul Karim turun di tanah suci Mekah, Arab Saudi yang jarang pohon. Kalau kita pergi haji, kita umroh, kan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, apa yang Bapak Ibu lihat selama perjalanan? Waktu bus pertama jalan kagum, wah banyak batu, banyak pasir, banyak gunung batu, kagum kan? Zikir gitu, wah subhanallah, ini baru pertama ini kita nih dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah. Tapi berapa lama Bapak Ibu kalian kagum? Tidak bosan melihat batu-batu kerikil? Maksimal setengah jam. Setelah itu tidur kan? Ya karena bosan kita, batu melulu. Nah karena itu orang berabad-abad orang yang tinggal di sana pasti merindukan pohon. Mereka menggambarkan pohon adalah segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang Arab suka sekali dengan pohon, dengan sungai, maka Allah menggambarkan surga yang akan mereka dapat nanti kalau mereka berbuat baik. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, ada pohon, ada buah-buahan. Ya itu memang dambaan orang Arab. Jangankan mereka, bapak-bapak juga kadang-kadang kalau lagi hari Sabtu hari Minggu liburan ke puncak juga. Iya enggak? Rindu juga kita ngelihat gunung-gunung. Bosan kita ngelihat gedung-gedung di Jakarta. Karena memang kita suka pohon.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, kan Allah ingin menyatakan, kalau kalian suka dengan pohon, kalau kalian suka dengan sungai-sungai, kalau kalian suka dengan buah-buahan, maka surga nanti adalah Sidratul Muntaha, pohon penghabisan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking cintanya orang Arab dengan pohon-pohon itu, sampai bendera Arab Saudi juga warnanya hijau. Kita kalau ajak orang Arab datang yang baru sekali datang ke Indonesia, kita ajak ke Bogor, dia ke puncak, sepanjang jalan dia bilang subhanallah, semua hijau semuanya. Karena memang di Arab tidak ada. Itu adalah tafsir pertama, antropologi. Tafsir kedua, ternyata yang disebut dengan Sidratul Muntaha adalah gambaran benar-benar pohon yang luar biasa besar, dengan pokoknya yang kokoh, dengan segala ranting-rantingnya, dengan segala cabang-cabangnya, tapi besarnya begitu raksasa. Dan Nabi Muhammad melihat dari kejauhan, subhanaka ya Allah, daun-daun itu kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, ranting dan daun itu kemudian menyimpan setiap memori bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia ada di ranting sebelah sini dengan daun-daun, semuanya tercatat fi lauhin mahfud, semuanya. Perbuatan kita dicatat di server yang sangat luar biasa besar. Bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, berabad-abad, kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Catatannya semua ada, itu semua dalam ranting-ranting pohon dan dahan-dahan besar sekali. Dan Nabi Muhammad melihat, subhanaka ya Allah, besar sekali pohon kehidupan, pohon kehidupan. Nah, ini soal tafsir Bapak Ibu sekalian. Mana tafsir yang Bapak Ibu suka, silakan saja, namanya tafsir. Mana yang paling benar? Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Sebab tafsir, namanya tafsir, apa yang paling rasional di mata Bapak Ibu sekalian? Oh, Bapak Ibu senang melihat, oh tafsir yang pertama yang saya suka tentang antropologi bangsa Arab, silakan saja. Oh, tafsir kedua adalah seperti, silakan juga. Karena tema kita tentang antropologi, Bapak Ibu sekalian, maka menarik bercerita tentang surga di dalam Al-Quran. Tadi imam menjelaskan, imam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kalau kita masuk surga, wahai ibu-ibu sekalian yang tercinta yang di belakang itu, apa yang ibu dapat nanti? Wazarobiyu mabsusa wa aqwabu mawdu'a wa namadiku masfu. Kan gitu tadi dia baca imam. Artinya emang apa? Coba saya mau tanya, emang artinya apa tadi? Wazarobiyu mabsusa, dan permadani yang terhampar. Nah, ini permadani. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga isinya apa? Ya permadani ini yang bapak duduk-dudukin namanya zarobi mabsusa. Wa aqwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di atas meja. Wa namariku mabsus. Namarik itu kan teko. Jadi sebetulnya surga itu berisi gelas-gelas, teko-teko, dan permadani-permadani. Bapak mau masuk surga isinya permadani doang sama teko sama gelas? Kan nggak mau. Kenapa begitu? Karena semua yang saya sebutkan tadi itu hanya ada dalam memori kaum perempuan. Tanya aja kaum perempuan di belakang sana, kalau dikasih gaji, udah punya gelas berangkat lagi dia ke toko, cari gelas lagi, cari teko lagi, cari kompor lagi, cari anduk lagi, cari baju lagi. Kan udah ada mah, seneng aja beli. Ya udahlah kalau seneng sana. Tapi karena kita tidak suka dengan zarobis, tidak suka dengan namarik, tidak suka dengan akwab, laki-laki, makanya Allah berkomunikasi dengan apa yang cocok dan sesuai dan paling banyak ada dalam memori bapak-bapak sekalian. Apa sih yang ada dalam memori kita, kaum laki-laki? Kan perempuan. Iya enggak? Makanya Allah menggambarkan surga isinya, coba deh, dalam surah Ar-Rahman, hurun maksuratun fil khiyam. Sampai Allah gambarkan begitu loh dalam surah Ar-Rahman. Hurun, perempuan-perempuan, maksuratun yang dipingit, fil khiyam. Apa arti fil khiyam?
Di dalam tenda. Artinya perempuan-perempuan yang camping. Coba buka surat Ar-Rahman. Hurun maksuratun fil khiyam, itu artinya perempuan-perempuan betul-betul perawan, tidak pernah disentuh oleh siapapun, dan mereka dipingit di dalam tenda-tenda. Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan baca surat Ar-Rahman. Kalau saya tidak salah itu ayat 77 sampai ayat 79. Apa maknanya? Gini Pak, saya cerita kepada Bapak sekalian. Orang Arab itu kalau berdagang dari Mekah kemana-mana, dari Madinah kemana-mana, itu selalu saja membawa rombongannya kaum laki. Selalu. Siapa kaum laki-laki? Tetangganya laki-laki, kakeknya laki-laki, pamannya laki-laki, anaknya laki-laki, cucunya laki-laki, semuanya laki-laki. Jarang sekali mereka membawa perempuan, apalagi membawa anak kecil. Kenapa begitu? Karena kalau mereka disergap oleh penyamun padang pasir, perempuan itu bukannya menolong, anak kecil itu bukanlah menolong, tapi mereka malah bikin ribet. Karena itu adalah perempuan dan anak kecil tinggal saja di rumah, kami yang berdagang. Bahkan orang Arab itu saking luar biasa saling bela di antara mereka, kalau sampai seseorang bersumpah di mata publik, darah dan jiwaku akan aku serahkan kepada Pak Hadi, apapun yang terjadi aku rela mati karenanya, maka saya berhak dapat waris dari Pak Hadi kalau saya bersumpah di depan publik. Dan begitu Pak Hadi diserang di padang pasir, saya harus bela sampai mati karena sumpah saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa orang-orang Arab secara antropologis, kita antropologi ya, secara antropologis tidak membagi warisan mereka kepada kaum perempuan dan anak kecil. Warisan itu hanya dibagi kepada kaum laki-laki. Maka begitu turun ayat Quran yang mewajibkan bahwa perintah Tuhan bahwa kaum perempuan juga mendapatkan warisan yang sama. Saya agak teriak nih, yang sama dengan laki-laki, seluruh sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq, termasuk Umar bin Khattab dan orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, menolaknya. Kenapa? Sudah lama sekali tradisi mereka mengungkung mereka untuk berbagi warisan hanya sesama laki-laki. Kok perempuan dapat sih? Kok anak kecil dapat? Nah, karena mereka tidak dapat, saya bicara antropologi dulu ya. Nanti saya jelaskan pada akhirnya. Karena kaum perempuan tidak dapat warisan, Bapak Ibu sekalian, maka dalam tradisi bangsa Arab, kalau mereka menikah, mereka meminta mahar yang sangat-sangat besar dari kaum laki-laki. Berapa? 1.000 ekor onta, 2.000, minimal ratusan. Karena kalau tiba-tiba suaminya mati atau suaminya menceraikan, dia masih punya onta banyak buat membesarkan anak-anak mereka dari perkawinan laki-laki yang menceraikan atau meninggal dunia di tengah jalan, di tengah perkawinan mereka. Begitu Islam datang, ya sudahlah, kalau kalian tidak mau berbagi warisan, kalau begitu yang perempuan dapat setengah, dapat 1, yang laki-laki dapat 2. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian, saya ibu-ibu di belakang, Bu, kira-kira adil nggak Bu Islam? Perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1. Nggak bisa jawab mereka. Saya tanya Bapak deh, Pak, adil nggak Pak? Adil. Kenapa Pak? Bapak dapat 1, perempuan dapat setengah. Gak proporsional di mana? Laki-laki 1, perempuan 2, ya gak adil. Pasti tidak adil. Kalau Bapak bilang adil, sampai kapanpun saya akan mengatakan Islam tidak adil. Karena warisannya membagi waris 1 buat laki-laki, setengah buat perempuan. Saya yakin ibu-ibu setuju ini. Wah itu memang dari dulu begitu. Mereka pengennya sama-sama 1. Kita fair, kita jujur. Cuma kalau rekaman ini sebar sampai di sini, ribut nih nanti. Wah, Ustaz Helmi Hidayat bilang Islam nggak adil. Islam adil. Kenapa? Bapak dapat 1, Pak Hadi dapat 1, istri Bapak dapat setengah. Berapa jumlah? 1,5. Adik Bapak yang perempuan dapat setengah, suaminya dapat berapa?
Satu. Jumlah berapa? 1,5. Sama-sama 1,5. Adil itu namanya, Pak. Iya kan? Tampaknya saja Bapak dapat 1, tapi istri kita kan dapat 1,5. Tampaknya adik kita yang perempuan dapat 1,5, tapi kan suaminya dapat 1. Bapak jangan tambahin begini, ya tapi 1 kita kan beda sama satunya Tommy Soeharto. Ya udahlah, itu beda rezeki kita, Pak. Tapi dalam persentase semua kita sama, Pak. Sama-sama mendapatkan 150. Sama-sama mendapatkan 150% gabungan keduanya. Kenapa harus perempuan dapat 1,5? Karena antropologi bangsa Arab memang kayak begitu. Mau tidak mau Islam begitu karena turun di Arab, maka jadilah kayak begitu. Tapi sebetulnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terlihat kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Segitulah membuktikan bahwa ternyata Al-Qur'an bukan turun karangan seorang manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini soal warisan, Pak. Sekarang kembali kepada mahar. Giliran warisan bangsa Arab, begitu Islam datang semua rata. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1,5, sama. Tapi giliran mahar, Pak, sampai sekarang bangsa Arab tetap saja maharnya kalau minta mahar gede karena sudah tradisi. Maka banyak orang Arab di Arab Saudi ini yang tidak mampu menikah tapi pengen betul kebutuhan biologis sudah mendesak, gampang dia, Pak. Dari mulut ke mulut sudah terdengar ini. Mereka modal 2 peti minyak wangi datang ke Jakarta, cus. Ya, kemudian minyak wanginya dijual di gelodok. Hasil penjualan minyak wangi berangkat ke puncak, nikah deh. Maharnya apa? Gantungan baju, korek api, telur asin. Mau aja. Perempuan-perempuan di Cianjur itu menikah dengan orang, kalau perlu nggak pakai mahar. Kenapa? Karena biar keturunannya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena itu mereka datang ke Indonesia, mereka menikah. Mereka melihat alam yang sangat indah, perempuan cantik-cantik, Mojang Priangan, Mojang Bandung, Mojang Sunda dan sebagainya, beranak pinak. Kalau perlu mereka mau tinggal di sini. Ini surga, Pak. Tajri min tahtihal anhar. Kenapa definisi surga itu banyak pohon, banyak sungai? Diterima oleh bangsa Arab karena negara Arab kayak begitu. Coba bayangkan, seandainya Allah takdirkan Nabi akhir zaman adalah Ujang, diturunkan di Cianjur. Insya Allah kitab suci nggak akan bilang begitu. Kalau kitab suci mengatakan nanti di surga akan ada sungai mengalir, ada pohon-pohon, kata orang Cianjur, jang, eta cai jang, akan ditolak Al-Quran. Tapi karena turun di Arab, maka seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya ceritakan hurun maksuratun fil khiyam, bangsa Arab, tapi sekali-sekali bangsa Arab membawa perempuan, Pak, berdagang. Ketika mereka berdagang, lalu berhenti di padang pasir, lalu kemalaman, mereka mendirikan tenda. Siapa yang tinggal di tenda? Kaum perempuan. Kaum laki-laki nggak mungkin di tenda. Kaum laki-laki berada di luar karena dia harus menjagai perempuan. Dia orang-orang kuat. Di malam hari mereka bakar api unggun atau gelap. Sementara di dalam tenda pasti ada obor, ada penerang. Kaum perempuan di dalam tenda lupa, Pak. Mereka pikir mereka sendirian, mereka di antara perempuan saja. Lupa kalau mereka di dalam tenda. Mereka buka baju, buka kutang, buka semua-muanya lah. Dia ketawa-ketawa gitu kan. Dia pikir kan ada laki-laki. Di mana laki-laki? Laki-laki di luar tenda. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyaksikan semua apa yang berlangsung di dalam tenda. Kesenangan mereka luar biasa. Kayak kita nonton film, nonton wayang, Pak. Nah, gitu kira. Gambarnya kan kayak begitu. Makanya karena bangsa Arab kayak begitu antropologinya, Allah abadikan di dalam Al-Quran hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari itu bahkan dipingit di dalam tenda-tenda. Karena itu yang adalah bayang bangsa Arab. Nah, karena antropologi tidak semua tahu, ini hanya teks, tidak mungkin Kementerian Agama menerjemahkan bidadari-bidadari yang dipinggit di dalam tenda. Karena kita akan bertanya, kok dalam tenda sih? Karena gak ada bangsa Indonesia bawa perempuan nginep di dalam tenda. Kalaupun iya, kita nginep bareng di dalam tenda. Gak mungkin mereka di luar. Karena itu terjemahannya kalau kita baca,
Sebagian terjemahan Kementerian Agama, perempuan-perempuan dipingit di dalam tenda atau perempuan-perempuan dipingit di dalam rumah. Padahal al-khiyam bahasa Arab adalah tenda. Oke ya, itu antropologi bangsa Arab gitu. Oke, kita kembali ke sini, Sidratul Muntaha Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya katakan Sidratul Muntaha, galaksi-galaksi tadi, ya. Allah berada di atas alalma, di atas hidrogen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'us syafa'ah indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir." Bapak Ibu sekalian, setiap kali Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas aras tadi, dari atas aras ini aras, kemudian ini hidrogen, ini Sidratul Muntaha, baru ini alam maya pada di bawah. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertriliun-triliun malaikat yang sedang bertawaf di Baitul Ma'mur semuanya pingsan. Semuanya pingsan. Kenapa? Karena hati mereka bergetar setiap kali mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Karena itu tadi saya katakan, menurut Al-Quran, satu-satunya malaikat yang mampu mendengar firman Allah dan dia sangat kuat adalah malaikat Jibril. Makanya dideskripsikan malaikat Jibril tercipta dari energi listrik yang sangat kuat dan sangat cerdas. Kenapa ada kata-kata sangat kuat? Karena kuat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan cerdas, sekali Allah berfirman dia tangkap. Bapak Ibu sekalian, begitu firman yang ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala lalu terserap dalam memori Jibril, Jibril kemudian turun ke muka bumi ini menyampaikan firman itu kepada para nabi, kepada Adam, kepada Idris, kepada Nuh, kepada Soleh, kepada Daud, Musa, dan sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa kali malaikat pingsan setiap kali mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan hanya Al-Qur'an. Nah, dulu Bapak Ibu sekalian, setiap kali Allah berfirman kemudian didengar oleh Jibril dan malaikat-malaikat ini semuanya pingsan, ada makhluk lain yang selalu menguping-uping firman Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bangsa jin. Bangsa jin mendengar. Tapi bangsa jin tidak mungkin mendengarkan semuanya. Kenapa? Dia harus buru-buru turun ke muka bumi. Harus lebih dulu turun mendahului malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan firman ini kepada dukun-dukun, kepada paranormal dan seterusnya. Jadi informasi tidak lengkap. Itulah sebabnya mengapa Fir'aun mendengarkan informasi dari para dukunnya bahwa telah lahir seorang laki-laki yang nanti akan menghancurkan kerajaannya. Siapa laki-laki itu? Nggak pernah tahu. Jin juga tidak pernah tahu. Karena informasi dari langit hanya setengah-setengah yang dapat ditangkap oleh jin. Karena itu jalan keluar oleh Fir'aun, seluruh bayi melahir di saat itu dibunuh semuanya. Allah takdirkan semua bayi terbunuh kecuali Musa. Musa kemudian diselamatkan justru dalam pelukan Fir'aun. Itu penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut karena masih banyak ini yang mau saya sampaikan. Nah, ketika jin ini menguping-uping firman Allah Subhanahu wa taala, mereka dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan meteor-meteor yang meledak di angkasa raya sana. Dari mana kita tahu? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Allah menjadikan meteor-meteor di langit untuk menimpuk setan yang menguping-uping wahyu pada saat disampaikan pada Jibril alaihissalam untuk disampaikan pada dukun-dukun dan tukang sihir di dunia. Itu Quran surat Mulk ayat 5. Ayat lain juga menjelaskan, tapi ini saya kutip dari Al-Mulk ayat 5. Subhanallah. Hebat ya ketika ayat firman Allah turun ke muka bumi ini kan? Alhamdulillah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bagaimana sih cara Allah berkomunikasi menyampaikan firman-Nya itu ke muka bumi untuk seluruh umat manusia? Dari Al-Quran,
Saya merangkumnya dalam 3 bagian. Pertama begini Pak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 cara menyampaikan firman-Nya ke muka bumi. Pertama lewat Jibril alaihissalam kepada para rasul dan para nabi langsung. Jadi Allah, Jibril turun lalu berkomunikasi dengan seorang orang pilihan. Bapak Ibu sekalian, karena malaikat Jibril diciptakan dari energi listrik yang sangat padat, yang sangat kuat dan sangat cerdas, maka ketika dia berbicara kepada manusia pilihan, pasti manusia itu adalah betul-betul pilihan yang sangat cerdas, super cerdas. Sebab kalau tidak, begitu makhluk dari listrik ini melakukan komunikasi lewat otak manusia ini, insya Allah pecah dia. Jadi sebetulnya otak-otak manusia pilihan dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah transponder yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, mengalahkan seluruh transponder di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita harus bersalawat kepada para nabi, terutama Muhammad SAW, karena mereka sudah mendedikasikan jiwa dan raga, taruhannya mati berhubungan dengan Jibril, karena gak kuat. Jangankan begitu, kita berhayal sebentar aja, Allah di mana sih sekarang? Pusing malah kita, sakit perut. Gimana tiba-tiba Jibril kemudian berkomunikasi dengan kita? Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sirah Nabawiyah, Rasulullah ketika kali pertama melihat Jibril sayapnya menutupi utara dan selatan muka bumi ini, dia kaget luar biasa, dia lari sekencang-kencangnya lalu minta diselimutkan. Dasiruni, ayo terus selimutkan saya, udah lagi. Karena sebetulnya bukan itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad, tapi bayangannya betapa mengerikan dalam bayangan Rasulullah Jibril itu. Ini kali pertama. Ini bukan setan, bukan jin. Apa ini? Yang nantinya menjadi sahabat beliau, malaikat Jibril. Bisa ditangkap dengan baik ya, kehebatan bagaimana wahyu diturunkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan Jibril untuk berkomunikasi. Allah berbicara langsung. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa sebicara-bicaranya, sengobrol-ngobrolnya. Wahai Musa, kamu sekarang bil muqaddasi tua, kamu di sebuah lembah namanya tua, ikhla'na alaika, copot sendal kamu karena itu suci. Kan gitu kira-kira ngobrol Allah. Sampai kasihkan ngobrol, Musa lupa. Ya Allah, ini mantep nih kalau kita ngobrol begini. Tapi antum gak kelihatan. Emang kenapa? Bani Israel, Bani umatku ini minta supaya mereka deskripsikan bagaimana engkau ya Allah. Cobalah tambahkan diri engkau ya Allah. Kira-kira terjadi tidak permintaan Nabi Musa supaya Allah menampakkan dirinya? Tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan berkata Allah tidak mampu. Allah mampu menampakkan dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, kalau itu juga yang mau kamu inginkan, unzur ilal jabal, lihatlah gunung Tursina itu. Law istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap berdiri di tempatnya, saufa tarawni, engkau akan melihat diriku. Berarti Allah mampu gak menampakkan dirinya? Mau. Falamma tajalla, begitu Allah berniat menampilkan dirinya di hadapan Musa, falamma tajalla dak. Kemudian gunung Tursina ini bergetar luar biasa, nggak mampu. Kemudian gunung Tursina hancur, Musa kemudian terjatuh fasaika, kemudian jatuh pingsan. Begitu siuman, apa yang dikatakan Musa? Ya Allah, ana awalul mu'minin, aku ini orang pertama yang beriman kepada engkau ada, nggak perlu menunjukkan dirinya. Dengan kata lain, bodoh amat dengan Bani Israel. Ada kalimat yang tidak terlengkap, bodoh amat dengan Bani Israel. Saya udah percaya. Bukti saya jatuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kiamat terjadi, semuanya pingsan, termasuk Rasulullah juga pingsan, para nabi juga pingsan, orang-orang yang sudah mati pingsan juga. Jadi jangan dikira kalau kita udah mati kita akan merasakan kiamat, Pak. Enak bener dong. Kiamat gimana? Wow, luar biasa geger. Kan kita udah mati, tenang aja. Enggak. Kita juga merasakan kiamat itu. Karena kita sekarang nanti begitu kita meninggal dunia, kita berada di alam transisi. Bahasa Arabnya di alam barzakh. Begitu kiamat terjadi, semuanya merasakan, termasuk Rasulullah pingsan.
Kata Rasulullah, kata Rasulullah, aku adalah orang pertama yang siuman dari pingsanku. Jadi semua masih pingsan, Rasulullah orang pertama. Tapi begitu nengok, ada Musa. Musa berdiri. Tapi Allah tidak mengungkapkan semua ilmu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, tapi aku tidak tahu apakah Musa bangun lebih awal dari aku atau tidak. Dia tidak pingsan karena dia pernah pingsan waktu hidup di dunia. Ya, jadi Allah memberikan pandangan kepada Nabi, semua yang akan terjadi di masa depan diperlihatkan pada Nabi sampai kiamat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua ilmu dibuka. Buktinya apa? Buktinya Rasul tidak tahu apakah Nabi Musa berdiri karena duluan atau karena dia tidak pingsan, dia tidak tahu. Segitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu semuanya pingsan, dicabut nyawanya oleh Israel, nanti tinggal siapa? Kalau semua udah mati, Jibril mati, Israfil mati, Mikail mati, tinggal berdua, Allah dengan Israel aja. Kenapa Israel masih hidup? Kan gak ada yang cabut nyawa dia. Ya kan? Tinggal berdua, tantang tenteng Israel. Ya Allah, tinggal kita berdua nih ya Allah. Gimana kita nih? Kata Allah, cabut nyawa ente. Enak aja. Nyawa lain ente cabut-cabutin, ente enggak cabut nih. Iya, benar. Iya, cabut. Maka oleh Israel, Bapak Ibu sekalian, dia cabut nyawanya. Ini hadis ya, ceritakan. Dia cabut, kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya, ya Allah, sakit. Emang sakit. Kalau tahu sakit begini dulu gue cabut nyawa pelan-pelan, ya Allah katanya. Tapi kan waktu itu saya nggak tahu. Kayak cabut nyawanya mati. Jadi Israel mencabut nyawanya sendiri, bunuh diri dia. Nah, tinggallah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sendirian. Seperti dulu Allah sendirian sebelum makhluk diciptakan, sekarang kembali Allah sendirian. Baru deh Allah bangkitkan kembali. Wa nufiha fis suri, ya kan? Begitu Allah tiupkan sesuai kemampuan kita minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kita bangkit dari tidur kita lalu kita berjalan pelan-pelan dengan segala ketakutan kita. Takut dengan dosa semua terbayang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, Allah membenamkan firman-Nya dalam rahim manusia. Nah, yang ketiga ini Pak, harus pelan-pelan saya menjelaskannya. Kenapa begitu? Karena Allah membenamkan firman-Nya ke dalam rahim Bunda Maryam dalam bentuk manusia. Jadi firman Allah terjebak di dalam darah, daging, dan tulang seorang manusia yang nanti bernama Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Inilah yang menjelaskan kenapa begitu Nabi Isa nanti baru lahir masih merah, kemudian digendong oleh Siti Maryam. Siti Maryam dikepung oleh Bani Israel waktu itu, ingin dirajam karena mereka menuduh Siti Maryam berzina, nggak punya suami tapi mengandung. Kemudian Siti Maryam mengatakan, ana shaim, saya puasa bicara. Kalau mau nanya saya udah capek deh ditanyain mulu. Saya sejak mulai hamil saya udah capek mikir, kalau perlu saya mati aja lah. Ya Allah, tadi turap kena aku, ya Allah aku jadikan aku nih debu aja lah. Nasian mansian biar aku dilupakan oleh sejarah. Karena aku beban nih, masa aku hamil gak punya suami. Nah gitu kira-kira. Dia sudah beban sejak awal melahirkan, kemudian dia punya beban mental, beban sosial. Dia tunjuk anaknya. Kalau mau ngomong aja sama dia. Kata kaumnya, bagaimana mungkin kami akan berkata kepada seorang bayi yang merah digendong. Kemudian Nabi Isa berkata, inni ana Abdullah, aku nih hamba Allah, diperintahkan kepadaku mendirikan sholat dan membayar zakat. Coba buka surat Maryam ayat 30, 31, 32, 33. Hah? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan berpikir bahwa perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Kepada para Alkitab juga diminta bersolat sholat. Buktinya Nabi Isa. Jangan dikira zakat itu adalah ajaran Islam murni monopoli, tidak. Kristen juga diminta berzakat. Jangan dikira bahwa puasa itu monopoli Nabi Muhammad.
Kita saja enggak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kita juga puasa. Coba rukun Islam apa? Syahadat. Semua nabi juga bersyahadat. Ya, salat sama, zakat sama, puasa sama. Pergi haji sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Ka'bah udah ada. Orang berhaji semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Nggak ada. Tidak ada ajaran baru yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya ajaran lama. Karena itu kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini itu cuma menyempurnakan akhlak saja. Kalau syariah udah selesai semua kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kalau nanti ada orang yang suka menjadi provokator, memprovokasi kita supaya menyerang umat Kristen, umat Katolik, agama-agama di luar Islam, ayolah kita menjadi umat Islam yang kuasa toh, yang tengah-tengah, yang toleran. Kenapa? Mereka saudara-saudara kita juga yang melaksanakan rukun Islam juga, namanya Islam. Jangan dikira Islam itu semua monopoli Nabi Muhammad. Al-Hawariyun itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala muslimun. Aku ini orang berserah diri. Bahwa nanti mereka melaksanakan rukun Islam menurut tafsiran kita salah dan tidak sesuai dengan ajaran, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga dan neraka. Urusan kita di muka bumi ini hidup damai, menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Keren itu namanya. Oke ya. Nah, kembali ke sini. Ini 3 cara Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ke muka bumi. Karena itu, ini kenapa nggak muncul ya? Ada? Oke. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibenarkan dalam rahim Maryam. Idz qalatil malaikah ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin ismuhu al-masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Terjemahannya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar komunikasi. Jadi ada 3 komunikasi Allah cara berkomunikasi. Pertama lewat malaikat Jibril, kedua Allah berbicara langsung kepada utusannya, ya, kepada Nabi Musa, dan termasuk pada Nabi Muhammad ketika Sidratul Muntaha. Yang ketiga adalah Allah membenamkan firman-Nya ke dalam daging manusia. Baik, berikut kita sekarang belajar komunikasi, ragam dan gaya komunikasi Al-Quran. Saya tidak akan baca kitab-kitab, kita lihat Quran, lihat betapa hebatnya Quran. Bapak Ibu sekalian, dibanding 4 kitab suci Al-Quran yang Allah perkenalkan namanya di dalam Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang paling selektif menyebut nama-nama. Kalau kita baca Bible, ya Bible, bab Genesis penciptaan saja, itu dalam Genesis Bible menceritakan bahwa ketika Adam masih berada di surga, Adam tinggal di dekat sungai Efrat dan sungai Tigris. Coba buka Bible nanti di rumah, ya, Bible yang kita punya itu. Al-Quran menyebut nama sungai? Enggak. Al-Quran, Bible menyebut memang surga Eden. Kita juga menyebutnya Eden juga namanya, sama-sama Eden, ya. Kita juga Bible menyebutnya paradise, kita juga menyebutnya Firdaus. Ada. Tapi Al-Quran sangat selektif menyebut nama-nama. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hanya nama yang saja yang disebut Al-Quran. Misalnya apa? Nama terkenal. Nama yang terkenal 25 nabi. 26 sebetulnya dengan Luqman. Disebut namanya Adam, Idris, Nuh, sebagainya. Apakah nama Abu Bakar disebut? Umar disebut? Utsman disebut? Ali disebut? Tidak. Karena mereka manusia biasa seperti kita. Tidak
Tapi selain terbaik ada yang terburuk. Coba sebutkan siapa yang terburuk. Namanya disebut dalam Al-Quran. Firaun, Haman, Samiri, ya kan? Sebut namanya tuh. Kemudian Abu Lahab, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Ya segitu saja. Selain nama sekarang nama buah. Basoliha wa fumiha wa adasiha. Ya kan? Apa artinya itu? Bawang putih, rempah-rempah dan sebagainya, bawang. Kenapa disebut namanya? Karena seluruh bangsa pasti masak menggunakan bawang putih dan bawang merah. Karena terkenal. Apalagi nama binatang, alfil. Karena besar. An-naml, semut, semua orang tahu. Coba ada nggak terenggiling dalam Al-Quran? Anoa, nggak ada. Karena nanti imam begitu baca terenggiling susah. Itu idgham biguna atau bila guna ya. Wadhaba terenggiling, kan gak enak ya kan? Tapi kok alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaidahum fi tadlil L itu parallel construction, itu Al-Quran ya. Ini nanti Bapak Ibu sekalian kaji sendiri. Saya cuma memberikan spotlight saja. Selebihnya Bapak Ibu bisa diskusi. Berikutnya, yang kedua, Al-Quran dibanding kitab suci yang lain melawan mainstream. Kalau kitab suci yang lain selalu tebal, ya, juga perjanjian lama tebal, perjanjian baru juga tebal. Zabur singkat memang, ya, karena dia hanya tidak umumnya sajak-sajak lah kalau Zabur begitu. Tapi Al-Quran dia melawan mainstream. Coba Bapak Ibu sekalian lihat. Kata-kata alif lam mim, alif lam ra, nun, ya, wal qalam nun. Apa itu artinya? Gak ada yang tahu. Tapi kenapa Allah sampaikan ini? Karena Allah hanya ingin mengatakan bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab suci yang lain yang telah dia turunkan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Kata alif lam mim, ini tafsir soal tafsir. Kalau di dalam sastra itu namanya staccato. Staccato itu kalimat pendek yang disampaikan, yang kadang-kadang ada artinya, kadang-kadang tidak ada artinya, tapi disampaikan dalam rangka attract people, supaya manusia terpengaruh. Contoh begini Pak. Nah, Bapak lagi anak-anak, ya, lagi anak dengar ceramah sampai tiba-tiba saya gebrak, kayak Prabowo itu gebrak-gebrak begini. Ini namanya staccato Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian lagi reuni, saya bilang Pak, Bu, halo Bapak sekalian, halo. Nggak kumpul karena lagi reuni ngobrol, lagi seneng-senengan. Gimana caranya Pak supaya mereka dengarkan Bapak? Nggak mungkin halo hadirin, halo, nggak mungkin dengerin. Maka Bapak Ibu sekalian harus melakukan sesuatu yang sangat ekstrim yang membuat semuanya gemar. Kalau Bapak punya pistol kayak Ferdi Sambo, tembakan itu, bang, nengok semua. Kenapa? Lo sih baru ngobrol aja, gue pengen ngomong nih. Nah, baru Bapak ngomong, enak Pak. Sama dengan Al-Quran, alif lam mim. Kok alif lam mim sih? Begitu mereka kaget, baru disampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa begitu? Karena para syair di zaman Nabi semuanya terdiri atas kalimat-kalimat lengkap. Belum ada syair yang dimulai dengan kata alif lam mim nun wal qalam dan sebagainya, tidak ada. Tapi Al-Quran bukan syair. Tapi Al-Quran harus melawan mainstream. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan itu, orang-orang di pasar Uqas kemudian terkejut. Ini Muhammad apaan lagi nih? Kok pakai huruf mati? Ya, kira-kira begitu Bapak sekalian. Itu antropologi bangsa Arab. Makanya tema kita kali ini adalah antropologi komunikasi. Berikutnya. 2 ya sudah ya. Yang ketiga. Al-Quran juga melakukan sublimasi pesan terselubung. Ada pesan yang disampaikan subliminal, tidak kentara, tapi sesungguhnya didesakkan ke dalam pikiran kita pelan-pelan. Apa contohnya? Perhatikan surat ini. Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Gitu ya. Lihat. Siapa dulu yang disebut namanya? Pencuri laki-laki. Kenapa begitu, Pak? Karena biasanya mencuri itu laki-laki. Badannya keker, ototnya kuat, digebukin gak mempan, punya aji-ajian, aji barang dan sebagainya, kira-kira gitu, Pak. Banyak lagi. Bukan berarti perempuan gak ada, makanya perempuan juga disebut. Tapi kebanyakan yang copet, yang nyolong, yang merampok laki-laki. Tapi lihat ayat berikutnya, ayat yang lain. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaknya mereka dipecut. Berapa? 100 pecutan karena perbuatan mereka. Siapa namanya disebut duluan? Pezina perempuan. Karena mohon maaf ibu-ibu sekalian, perzinaan itu baru terjadi kalau perempuannya mau. Kalau perempuan gak mau, namanya perkosaan. Tapi ada nggak laki-laki diperkosa? Ada nggak? Ada. Al-Quran mengabadikannya. Nabi Yusuf. Iya kan? Tapi kan kita bukan Nabi Yusuf. Kita sih nggak perlu diperkosa. Bayar iya kita kalau perlu. Iya kan? Nggak usah nunggu diperkosa kita. Perempuan ngasih isyarat saja kita udah GR. Wah, kayaknya dia udah mau sama saya nih gitu kira-kira. Nah, karena kita bukan Nabi Yusuf. Bapak-ibu sekalian, jadi perzinahan itu terjadi kalau suka sama suka. Siapa duluan? Perempuan. Kenapa perempuan Allah ingatkan? Karena perempuan punya risiko kalau berzina. Laki-laki berzina selesai, mandi selesai udah. Kalau perempuan ada risiko hamil, malu. Anaknya nanti kalau hasil dari perzinahan tidak dapat waris, nggak kerja siapa bapaknya. Panjang. Kok terjadi juga? Ya karena perempuannya. Gitu loh kira-kira. Saya tidak mengatakan perempuan yang kerok ya, yang salah paham. Saya ceritakan secara sosiologis perzinahan terjadi kalau perempuannya mau. Kalau perempuan nggak mau namanya perkosaan. Karena itu kata Kasat, kata Panglima, perwira Pasampres ya, mayor yang awalnya dikatakan berzina, merkosa, dia dipecat. Tapi kalau suka sama suka nggak dipecat, karena suka sama suka. Gitu kira-kira. Baik, berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, itu pesan terselubung. Ini adalah hurun maksuratun fil khiyam, sudah saya jelaskan tadi bahwa menyampaikan alegori bahwa nanti bidadari yang kita dapatkan itu semuanya di dalam tenda-tenda, sudah saya jelaskan, saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, kita berpindah ke sini. Bapak-Ibu sekalian, ini ayat penting. Ini sebetulnya nggak bisa sekilas karena bisa menimbulkan salah paham, tapi harus saya sampaikan. Penting karena saya belum tentu lagi ceramah di sini. Mumpung ceramah saya sampaikan. Bapak-Ibu sekalian, mari perhatikan lihat ayat, perhatikan baik-baik ayat ini dan terjemahannya. Inilah yang sering selalu dieksploitasi dan kita diadu domba oleh dua ayat ini. Ayat pertama adalah inna dina indallahil Islam. Terjemahannya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Buka aja terjemahan. Kalau kita buka HP kita, buka Quran terjemahan Kementerian Agama, terjemahannya kayak begini. Ini saya kutip dari terjemahan Kementerian Agama. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Karena itu orang-orang yang selalu menyatakan bahwa hanya Islam yang paling benar, yang saya salah, kafir semua di luar Islam sebagainya, yang sering mengatakan begitu, dalilnya selalu kayak begini. Yang lebih mengerikan lagi Bapak-Ibu sekalian, ayat yang kedua. Walan tardu kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata milah saya sengaja beri warna putih. Terjemahnya apa? Kementerian Agama menerjemahkannya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi dua-duanya ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai agama. Yang satu ayat yang paling bawah adalah ayat yang selalu dijual untuk mengatakan bahwa kita dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Kristen, Yahudi itu musuh Islam, karena itu mereka harus kita musuhi. Jadi temanya dieksploitasi sedemikian rupa.
kita keluar dari masjid ini pokoknya musuhan aja sama orang-orang di luar Islam karena ini. Ya. Sementara yang di atas sudahlah, agama yang paling diterima sisi Allah adalah Islam. Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan saya tidak salah paham apa yang saya sampaikan ini. Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir hayat beliau bertetangga dengan seorang Yahudi. Begitu Rasulullah terbujur kaku meninggal dunia, para sahabat bertanya, apakah ada yang punya utang piutang dengan Rasulullah, punya urusan. Tiba-tiba datang seorang Yahudi membawa baju perang, lalu berkata, wahai istri-istri Rasulullah, istri-istri Muhammad, aku membawa baju perang milik Rasulullah, milik Muhammad, karena beliau waktu hidup menggadaikan baju perang ini kepada aku. Lalu kepada Ali berkata, udah ambil baju perang. Kalau digadaikan berarti harga baju perang lebih mahal dari uang yang diterima oleh, itu bukan utang namanya, ambil. Artinya apa? Nabi Muhammad berbisnis dengan Yahudi di masa hidupnya. Cerita lain, suatu ketika Rasulullah berceramah. Rasulullah kalau berceramah selalu duduk. Tidak ada dalam hadisnya Rasulullah berdiri. Duduk sama sejajar dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau berdiri dan diam. Lalu sahabat telingukan, teringat kenapa Rasulullah diam dan berdiri. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, limadza qumta wa sumta? Kenapa engkau berdiri dan engkau diam saja? Kata Rasulullah, apakah kalian tidak lihat keranda lewat? Jadi ketika Rasulullah sedang ceramah di Masjid Nabawi, keranda rombongan lewat. Apa kata sahabat? Ya kami lewat, tapi itu kan keranda Yahudi. Apa kata Rasulullah? Apakah dia bukan manusia? Bapak Ibu sekalian, itu akhlak Nabi. Yahudi mati saja dihormati oleh Nabi Rasulullah, oleh Rasulullah. Apalagi Yahudi hidup. Ini Islam sebetulnya. Kadang-kadang penceramah itu sengaja mengajak kepada permusuhan, menggelurakan glorifikasi supaya kita memusuhi tetangga kita yang non muslim dan sebagainya, dan itu merusak kebangsaan kita. Padahal nggak begitu. Tunjukkan saja bahwa Islam itu sangat baik. Coba lihat Sunan Kudus, hebatnya Sunan Kudus. Ketika ini Sunan Kudus itu dari Palestina, Rahmatullah namanya. Datang semua orang di Kudus, semuanya kalau nggak Hindu Buddha, 1-2 masuk Islam. Sunan Kudus melihat ini orang-orang Hindu sangat menghormati sapi, karena sapi itu adalah kendaraan suci Dewa Krishna. Akhirnya Sunan Kudus kemana-mana setiap kali ceramah selalu membawa sapi. Ditanya, ya Sunan Kudus, kenapa engkau selalu membawa sapi? Karena ada surat sapi di Al-Quran, namanya Al-Baqarah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kudus kemudian menghormati Sunan Kudus, menghormati Islam, lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Hebatnya. Nah, begitu Idul Adha tiba, kan disuruh potong. Boleh potong sapi, boleh potong kerbau. Kalau mereka potong sapi, yang terjadi adalah perang saudara. Yang sudah masuk Islam pasti berperang melawan orang-orang Hindu, sama-sama keluarga. Karena itu Sunan Kudus melarang semua orang Kudus menyembelih sapi. Sembelihlah kerbau. Karena itu Bapak sekalian kalau datang ke suatu Kudus, insya Allah tersedia daging kerbau, nggak ada daging sapi. Sejarahnya itu. Tapi tanya sekarang, Mbak, kenapa Mbak daging kerbau? Ya dari sananya. Dia nggak tahu sebabnya. Sebabnya adalah Sunan Kudus. Saya tanya, kalau sekarang ada ustadz, ya kayak Sunan Kudus, insya Allah dikatain liberal. Coba menara Sunan Kudus, ya didirikan dengan segala kebudayaan. Ada Konfusianisme, ada Hinduisme, ada Buddhisme, ada Islam, ada Arab. Itu menaranya itu, gabungan dari budaya-budaya. Buktinya apa? Orang Kudus semua Muslim semua itu. Karena Islam didekati dengan rahmatan lil alamin, bukan dengan provokasi. Nah, Al-Quran itu mengatakan begitu. Ini panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Sudahlah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi ini namanya menyampaikan lugas. Apa itu din? Apa itu milad? Din adalah semua agama kepada Adam, Idris, Nuh, semuanya namanya din, nilai dari langit. Begitu dicatat imla, namanya milad. Kalau udah dicatat namanya milad. Di dalam catatan itu ada tafsir, ada budaya, ada semua masuk. Beda. Kalau ini adin, mengajarkan Tuhan satu, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, hormati tetangga, semua sama. Semua sama.
Begitu di dalam milad tertulis dalam kitab ini beda-beda. Nah, kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian membesar-besarkan milad ini, bukan ad-din ini. Ya, gitu ya. Kita lanjut supaya tidak kesiangan. Berikutnya adalah mengabadikan pesan ambigu. Apa itu pesan ambigu? Bapak Ibu lihat gambar itu. Nah, itu sebenarnya gambar orang primitif di zaman Nabi. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi karena kita sedang menjalankan mujizat Al-Quran, saya ingin tanya pada ibu sekalian, siapa manusia pertama di muka bumi? Ada. Pasti cepat jawabnya Adam. Bagaimana Adam keluar dari muka bumi ini? Keluar dari mana dia? Ya kan? Adam dari mana? Dari pohon bambu. Kan itu kira-kira. Cara saya bertanya begini, ini menggugah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan pasti membenturkan cara pandang kita tentang kitab suci. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa agama-agama di barat, agama Kristen di barat ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena Bible tidak mampu menjawab pertanyaan ilmiah. Kenapa mereka mengabaikan Kristen? Adalah karena memang Bible tidak mampu menjawab siapa manusia pertama. Kalau kita baca Genesis jelas sekali, manusia itu Adam tinggal di surga, kemudian turun ke muka bumi ini, itu sama persis gitu. Nah, karena orang Kristen itu kemudian berkembang dalam ordo-ordo, dalam sekte-sekte, maka sekte yang lemah ini tersingkir dalam sejarahnya Pak, garis besar nih. Kemana? Sebagian tersingkir ke Mekah dan sebagian besar lagi tersingkir sampai ke Yathrib atau Madinah. Orang Yahudi juga begitu. Di antara mereka bertengkar, kemudian lari, lalu berkumpul di Yathrib. Juga di Mekah. Ketika mereka sampai Mekah, kemudian informasi tentang Bible terdengar oleh orang-orang Arab. Antara lain kisah tentang Adam. Adam manusia pertama. Ketawa orang-orang Arab waktu itu. Ada aja nih pengikut al-millatul akhirah, pengikut agama terakhir, yaitu namanya maksudnya adalah agama Nasrani. Kenapa? Segala manusia pertama Allah lah, segala ada kiamat lah, segala Tuhan satu lah, segala anak manusia jadi anak Tuhan lah. Udahlah, tinggalkan saja, biarkan saja dia berkembang, gak akan berkembang. Kita tetap menyembah berhala-berhala kita, kata orang-orang Arab. Orang Arab udah kepalang dengar tentang Adam. Kalau Al-Quran tiba-tiba turun kepada Muhammad tidak menyentuh Adam, akan dipertanyakan, kok nggak sama dengan yang kami dengar selama ini? Makanya Al-Quran turun Bapak Ibu sekalian ke muka bumi ini. Tapi saya tanya kepada Bapak, ini PR ya, PR. Apakah ada di dalam Al-Quran menyebut bahwa Adam adalah manusia pertama? Ayo, tunjukkan pada saya ayatnya. Gak ada. Saya bayar cash 1 juta, saya minta rekening sini, saya transfer 1 juta nanti. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di belakang berhasil menemukan ayat yang menyatakan Adam manusia pertama, saya bayar 1 juta rupiah. Gak ada Pak. Ini PR, nanti kaji sendiri. Dan gak usah takut, wah kok kita bertentangan dengan tafsir biarin aja berbeda, kita boleh punya tafsir lain. Tapi Ustadz itu bilang begitu, biarin aja. Mungkin dia dengar ceramah dari gereja. Al-Quran tidak. Kenapa begitu? Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran memang menurunkan pesan ambigu. Untuk apa? Supaya kita bertadabbur, supaya kita mengkaji, supaya kita tidak terlena. Terus kita kaji dan sebagainya. Menjelaskan satu tema tentang Adam saja Pak, itu butuh 1 pertemuan, 2 kali pertemuan. Kalau enggak kita bisa salah paham. Tapi karena saya merangsang pikiran Bapak Ibu sekalian, silakan buka Al-Quran, cari ayat yang menyatakan ada manusia pertama. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa. Saya kasih gambaran saja, karena dalam surat Al-Baqarah Allah hanya berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Enggak ada al-insan al-awal. Saya ingin menciptakan wakil. Khalifah itu artinya wakil aku di muka bumi. Karena Allah tidak mungkin turun ke langit, turun ke bumi, karena dia maha suci. Tadi ada yang lupa saya jelaskan. Ketika Nabi Musa ini meminta Allah menampilkan dirinya, tapi kemudian
Gunung Tursina hancur, untung Gunung Tursina hancur, Pak. Kalau Gunung Tursina mampu menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak ada. Kenapa? Begitu Allah muncul, maka bumi pasti akan bersatu dengan Allah. Itulah namanya kiamat. Kalamhil basar, seperti kedipan mata. Untung Gunung Tursina tidak mampu, kemudian hancur, kemudian kita sampai ada sampai sekarang. Nah, karena Allah tidak mungkin muncul ke bumi karena bumi tidak mampu kehendak Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan untuk mengelola bumi ini Allah butuh khalifah. Anda semualah khalifah itu. Kita semualah wakil Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Rahman, kita Rahim. Kalau Allah Alim, kita Alim. Kalau Allah Razzaq, kita Razik. Segitu saja karena kita wakil. Kalau Jokowi kemana-mana, Ma'ruf Amin cukup kadang-kadang menggantikan Jokowi saja karena dia wakil. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini selesai apa yang saya sampaikan, antropologi komunikasi dalam Al-Quran. Terima kasih.